Inggris apa Indo? Coba yang ini sih. Tadi itu 1,1 kan? Nah, Tapi kalau misalnya kayak gini tetap 1,1. Ininya dong gimana? 2 aja, angle-nya 2 aja. Tentang quarter life crisis. Jadi kalau dari segi waktu itu memang itu adalah peralihan dari remaja menuju dewasa. Tetapi dari sisi emosional kita akan dibenturkan dengan berbagai pilihan-pilihan yang menyebalkan, pilihan-pilihan yang sebenarnya gak mau kita pilih tetapi harus memilih itu. And the last is you will have a question like when you getting married, but in other hands we are still learning, we are still have ambitions. yes. It's so horrible. Emang kalau sekarang ya kesannya itu main-main ditanya when you getting married. Tapi kalau misalnya kamu sudah ada di fase 20 ke sana, itu akan ada fase ketersinggungan. Ada ditanya seperti itu. You get it? Bener sih kalau udah 20 tahun tuh kayak segala sesuatu tuh kayak menjadi dipermasalahkan gitu. Iya. Kayak udah mepet gitu. Umur 20 tahun tuh kayak segala tuh udah kerasa mepet. Kapan Iya, mau nikah, kapan kerja, kapan. Terus kita itu kadang kalau misalnya lihat konten di sosial media in 20 years old, misalnya there is someone yang sukses nih, dia punya penghasilan misalnya di atas 6 digit misalnya, bla 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 dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak kita telaah adalah privilege yang ada di belakang. Tetapi kita itu di usia 20 itu kita itu selalu melompat-lompat untuk bisa sejajar dengan orang itu. Tapi yang harus kita pahami adalah bahwa star kita beda dengan orang lain. Ada orang yang starnya, for example, Pak yang menteri itu, ya perlu disebutkan. Dia itu startnya itu dari angka 9 untuk menuju angka 10. Sedangkan aku dari angka 1 untuk menuju angka 10. Different. Terus dia itu filter backgroundnya juga kan kalau nggak salah orang tuanya itu adalah Harvard gitu ya. Kebayang nggak sih? Jadi rasa kuabi di 20 tahun itu we have to pride like bangga dengan diri sendiri, harus menjadi diri sendiri. Terus berani berkarya, apapun yang orang lain bilang, still bodo amat. Tapi bodo amat itu tuh ada filternya juga, jadi jangan keluar dari batas norma. Mangga ibu 19 tahun ya? Aku masih 19. Ya, menuju quarter life crisis. Kalau aku menuju quarter life crisis, ya kayak yang tadi aku bilang, belum ada yang terlalu ekstrim gitu. Masih biasa aja kayak yang aku jalani tiap hari. Jadi pastinya tuh kayak nggak ada hal-hal yang bikin mumet gitu. Nggak ada yang Kalau misalnya asik dong. Kalau misalnya soal tugas ke kuliah, ini biasa kan? Iya benar biasa. Gak ada sih kayak tuntutan nikah, tuntutan kerja, gak ada. Benar. Atau pusing soal percintaan. Sudah lewat ya. Ya sudah lewat, jadi udah biasa lah dengan segalanya. Iya. Tapi yang aku rasain ya di 20 years old ini apa ya? Jadi banyak experience kan, ikut organisasi, jadi banyak ketemu orang baru. Aku itu suka wawancara, jadi suka deep talk, baru aja ketemu suka deep talk langsung sama orang lain, nanya prinsip kehidupan orang lain. Dan ternyata semua orang juga sama di usia seperti itu mengalami fase yang sama. Bahkan dia itu ngasih nasihat kepadaku gitu, kamu itu masih muda, jangan memikirkan hal-hal yang dirasa fundamental. Udah wes sekarang mah fokus sama dream kamu, jangan banyak mendengar celotehan orang lain. Tapi di 20 tahun juga saya itu bertemu sama banyak orang yang memang misalnya dari segi
problem, ternyata dia itu lebih besar daripada saya. Jadi itu yang membuat saya bersyukur bisa hidup sampai sekarang gitu. Betul. Mungkin karena aku belum keluar dari zona nyaman, jadi masih keadaan kuliah masih di rumah, terus di rumah juga kurang bersosialisasi sama lingkungan, kurang tahu dunia luar, kurang bertemu dengan lingkungan, belum bertemu dengan lingkungan baru, jadi belum ada hal-hal yang berubah. Tapi dari bagus. dari tahun terakhir aku sebagai seorang teenager, belum ada yang aku rasain gitu, belum ada perubahan. Yang mungkin karena aku belum keluar dari zona nyaman. Tapi bagus sih kalau misalnya kita belum bisa berbaur dengan lingkungan, berarti kita masih bisa menjadi diri sendiri. Ketika misalnya masuk ke lingkungan baru, masuk ke dunia kuliah, berarti kita memang belajar dari nol. Beda halnya kalau misalnya orang sudah dia itu misalnya gabung sama lingkungan dia, misalnya terbawa arus hal-hal yang negatif, itu akan susah untuk menyesuaikan diri dengan dunia perkuliahan. Itu sih yang aku yang udah aku alami. yang udah aku alami. Oh iya, mau nanya lagi, quarter life crisis apa ya? Prepare for masa depan. Selain kuliah kita harus apa? Selain kuliah ya tentulah banyakin relasi. Kalau kamu pengen jadi wanita karir, banyakin relasi. Mudah-mudahan bagus kameranya. Relasi, beda relasi itu number one. Terus apa lagi ya? Apa ya? Relasi, pengalaman, skill Bacot itu paling penting ya. nilai kuliah juga. Yep. Nilai akademik. Terus my friend said apa ya, kalau misalnya kata-kata dibalut dengan skill, kalau menurut bacot terlalu kasar kepala ya. Apa kata-kata yang Skill bacot. Jadi gini, kalau misalnya perbuatan baik tapi cara menyampaikannya itu karena skill bacotnya itu kurang, maka orang itu don't get your point. Tapi kalau misalnya niat buruk dengan skill bacot yang bagus, orang itu akan percaya. Itu artinya ketika kita ingin menyampaikan suatu kebaikan, kita itu harus diimbangi dengan skill tersebut. apa ya, public speaking? Ya, I mean public speaking. Oh my god. Tapi kalau di dalam konteks bahasa, dari kata lain baca. enggak, kalau skill berbicara itu kesannya itu apa sih? Kurang nampol gitu. Public Public speaking is really important. benar. Terus Di era sekarang tuh kayak apa ya, jadi anak pintar aja nggak cukup. iya, anak pintar, anak soleha. Jadi dituntut dari berbagai sisi. Iya. Terus di usia 20 tahun itu ternyata perspektif kebenaran itu semakin banyak. Kebayang gak ya, aku hidup di sebuah lingkungannya itu backgroundnya itu tradisionalis agamis misalnya. Jadi ketika misalnya berbicara suatu kebenaran, oh itu kebenaranmu yang mutlak itu. Ternyata ketika saya banyak komunikasi sama temen, ternyata perspektif kebenaran itu mereka juga punya perspektif lain. So jadi dari mulai sekarang kita itu harus bisa respect ke semua orang, don't feel, jangan ngerasa benar, terus harus bisa menyesuaikan dengan orang tersebut.